Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Novitalia Prindasari, kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 11 pada materi titrasi asam basa. Berikut ini adalah pengertian dari titrasi asam basa. Bisa kalian baca bahwa titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Nah, ini adalah beberapa pengertian yang kalian harus pahami dari titrasi asam basa. Di antaranya adalah pentiter, yaitu zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Kemudian titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Titik ekuivalen merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Kemudian juga daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Nah, ini adalah alat titrasi. Ini biuret ya. Nah, biuret ini memiliki skala. Bisa kalian perhatikan. Kemudian di sini ada keran ya, yang bisa kita buka dan tutup untuk mengalirkan zat-zat yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga Erlenmeyer. Erlenmeyer ini biasa kita gunakan untuk menampung zat yang akan dititrasi. Kemudian ini adalah statif dan ini adalah klem penjepit. Pada saat ini dirangkai maka seperti inilah kira-kira. Ini biuret, kemudian larutan asam biasanya dimasukkan di dalam biuret dan perlahan-lahan kita bisa buka kerannya, maka larutan asam akan masuk ke dalam larutan basa sebagai yang dititrasi. Nah, ini adalah gambar sebelum titrasi. Kalian bisa perhatikan asamnya belum ada warna dan kita tambahkan dia dengan indikator. Biasanya indikator yang digunakan adalah indikator fenoftalein. Kemudian perlahan demi perlahan basanya ini menetes dan bercampur dengan asam. Lalu pada saatnya nanti dia akan berubah warna dan kita akhiri titrasi tersebut karena dia sudah mencapai titik akhir dari titrasi. Kemudian ini adalah langkah-langkah melakukan titrasi, yaitu asam yang akan dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. Kemudian yang kedua, masukkan pentiter yang berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Nah, ini adalah grafik titrasi asam basa. Grafik ini akan kita bahas lebih lanjut pada part video berikutnya. Ini adalah beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan pada materi titrasi asam basa, diantaranya kemolaran atau molaritas, kemudian ini adalah kadar zat yang akan kita hitung. Nah, ini adalah asam dan basa beserta reaksi ionisasinya. Kita bisa menentukan valensi asam atau basa di sini. Kalau HF kalian bisa perhatikan hanya ada satu, maka valensinya ada satu. Kemudian H2S valensinya ada dua. Nah, di sini juga NaOH, OH-nya ini ada satu, valensinya satu. Kemudian CaOH dua kali, kalian bisa perhatikan ini ada dua, maka valensinya dua. Nah, ini adalah perhitungan asam basa monovalen dan asam basa ini monovalen juga ya, karena dia valensinya hanya dikalikan sama-sama satu ya. Nah, ini kalau dia divalen kita kalikan dua ya. Oke, kalau dia divalen pada basa maka basanya kita kalikan dua ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita akan melakukan perhitungan konsentrasi larutan HCl yang ada di sini. Kita tidak mengetahuinya, konsentrasi itu sama juga dengan molaritas, dengan datanya seperti ini hasil percobaannya ya. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumus M1V1 sama dengan M2V2, karena valensinya sama-sama 1, NaOH-nya ada 1, dan HCl hanya juga ada 1. Nah, molaritas pada NaOH 0,1 dan volumenya, ini volumenya kita cari volume rata-rata ya. Langsung saja 1/3 dikali 15 ditambah 14 tambah 16 ml. Dapatlah 15 ml. Kemudian M2 yang dicari dikalikan volumenya adalah 20 ml. Dapatlah molaritas pada
HCl adalah 0,075. Nah, kemudian ini adalah contoh yang kedua. Larutan asam cuka, kalian langsung perhatikan valensinya. Valensinya adalah 1 dan valensi pada basanya juga 1. Nah, langsung saja masukkan ke rumus yang pertama tadi sebenarnya ya. M1V1 sama dengan M2V2. Bisa kita hitung dulu. Mol pada NaOH yaitu M1V1 misalnya 0,1 kali 30 cm3 menjadi 3 milimol. Kalau seandainya volumenya ini satuannya sama, kita langsung bisa masukkan ke rumusnya. Tapi kalau volumenya itu berbeda, kita konversi dulu, disamakan dulu kan satuan volumenya ya. Kemudian baru kita langsung masukkan molaritas sama dengan mol dibagi volume. Dapatlah molaritas dari CH3COH 0,12 molaritas. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Kalian bisa perhatikan, yang biasanya dihitung adalah molaritas dari asam. Sekarang kita akan menghitung molaritas dari basanya. Ya, molaritas dari basanya. Dan kita akan melakukan perhitungan kadar persen dari BaOH 2 kali. Nah, pertama-tama kita akan melakukan perhitungan BaOH 2 kali berdasarkan persamaan reaksinya. Ini adalah persamaan reaksinya. Kemudian kita lakukan penyetaraan dulu. Jadi penyetaraan ini koefisiennya 2, ini 1, dan ini 2. Lalu kita hitung jumlah mol dari HCl. Langsung kita kalikan molaritas kali volume. Dapatlah milimol. Dari hasil mol HCl, maka kita bisa melakukan perhitungan mol dari BaOH 2 kali, yaitu koefisien dari BaOH 2 kali dibagi dengan koefisien HCl dikalikan dengan mol dari HCl. Jadi 1/2 dikali dengan 5 milimol dapatlah 2,5 milimol. Lalu kita langsung kalikan dengan massa atom relatifnya 171 ya, dapatlah 0,4275 gram. Ini adalah massa BaOH 2 kali berdasarkan perhitungan. Sedangkan massa BaOH 2 kali yang dilakukan pereaksian ya, yang dilakukan pada percobaan itu kita kalikan dengan massa jenisnya. Volumenya yaitu rata-rata dari 3 percobaan ini, dapatlah rata-ratanya 20 mili, kita langsung kalikan dengan massa jenisnya, dapatlah 24 gram. Ya, 24 gram. Maka kadar BaOH 2 kali pada larutan BaOH 2 kali yang dilakukan pada praktikum ini adalah 0,4275 kita bagikan dengan 24 kalikan 100%. Dapat kadarnya 1,78%. Kecil sekali ya. Begitulah contoh soal yang ketiga. Kita bisa diskusi lebih lanjut dalam grup WhatsApp. Dan silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bu Akiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.